Awita Live Channel, aku Yunita, dan di video kali ini aku mau sharing gimana caranya aku ngajarin Adele supaya bisa membaca sampai lancar. Nah, di video kali ini aku bakal kupas tuntas apa aja metode untuk mengajarkan anak membaca dan yang manakah yang berhasil membuat Adele ini bisa baca sampai lancar. So, stay tune di video ini dan jangan lupa sebelum kita menuju inti topik dari video kali ini, subscribe dan turn on notification YouTube channel Awita Live supaya aku bisa terus memberikan video parenting yang bermanfaat lainnya. Oke? So, yang paling pertama yang pengen aku sharing adalah background Adele sendiri. Jadi sekarang Adele kan usianya 5 tahun dan dia memasuki TK besar ya. Dan tahun depan kan udah kelas 1 SD. Nah, seperti yang kita tahu kalau di kurikulum Indonesia itu anak kelas 1 SD kan sudah harus bisa membaca lancar. Makanya aku mempersiapkan Adele sejak saat ini untuk bisa baca lancar supaya nanti kalau dia masuk kelas 1 SD itu dia udah nggak gitu sulit. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, di sini aku mau ngingetin ke kalian buat para bunda atau para orang tua yang nonton video ini, kalau kalian mau mengajarkan anak kalian membaca sampai lancar, syarat paling pertama itu adalah anaknya harus ngerti dulu dan hafal apa itu huruf A sampai Z. Jadi Adele kan sudah tahu nih huruf A sampai Z itu dia udah bener-bener ngerti lah. Jadi itu syarat paling awal yang harus dipenuhi supaya dia bisa baca lancar. Nah, kalau misalnya anaknya belum paham banget, belum ngerti banget, belum hafal banget A sampai Z, kalian aku saranin untuk nonton video aku yang sebelumnya, yang aku bakal tulisin linknya di deskripsi supaya kalian bisa ngajarin anak kalian dulu supaya bisa hafal A sampai Z. Nah, jadi setahun belakangan nih aku mempelajari metode apa yang paling pas untuk mengajarkan Adele membaca sampai lancar. Jadi aku tahu ada 3 metode untuk ngajarin anak membaca. Yang paling pertama itu adalah metode yang zaman dulu. Jadi B-A-B-A, B-I-B, B-E-B. Jadi kan kayak dibacain satu hurufnya terus dikasih tahu apa bacanya. Nah, yang kedua adalah metode menghafalkan suku kata. Jadi dihafalkan ba, bi, bu, be, bo, ca, ci, cu, ce, co. Jadi anak langsung disuruh menghafalkan setiap suku kata yang dia lihat bacaannya itu seperti apa. Terus yang ketiga adalah menghafalkan kosakata. Jadi contohnya ini L-A-L-A-T, lalat, B-U-K-U, buku. Jadi satu katanya itu langsung dieja, kemudian anak disuruh hafal. Nah, dari ketiga metode itu, menurut aku yang paling bagus metodenya adalah metode nomor 2. Yaitu meminta anak kita untuk menghafalkan semua suku kata yang dibaca. Jadi mereka harus hafal ba, bi, bu, be, bo, sa, si, su, se, so. Jadi mereka harus menghafal semuanya. Karena itu adalah konsep yang paling basic untuk membaca. Nah, untuk metode 1, kenapa menurut aku kurang bagus? Karena itu agak lambat ya menurut aku. Karena udah nggak relevan dengan kepintaran anak zaman sekarang yang mereka itu super pintar dibandingkan kita zaman dulu gitu. Jadi kalau masih harus baca B-A-B, B-I-B, B-E-B itu menurut aku terlalu lambat. Jadi menurut aku metode nomor 1 itu masih kurang sesuai. Dan kalau metode nomor 3 itu kenapa menurut aku juga kurang pas, karena berarti kita harus menyuruh anak kita menghafal banyak banget kosakata kan. Kita harus tulisin buku, mungkin baju, celana supaya dia bisa hafalin kata-katanya. Dan itu kan banyak banget kata-kata yang harus kita siapkan kan. Dan menurut aku anak itu nggak dapet gitu konsepnya kenapa harus dibaca buku, celana. Jadi menurut aku memang paling basic untuk ngajarin anak baca adalah dia harus tahu konsep suku kata dan dia harus menghafalkan semua suku kata. Jadi metode nomor 2 itu memang yang membuat Adele ini Oke, Bella baca dulu ya. Jadi metode nomor 2 itulah yang membuat Adele tuh benar-benar bisa baca, mengerti konsep baca, jadi dia bisa baca semua kata ataupun kalimat yang dia temui. Nah, karena aku benar-benar niatin supaya Adele ini bisa baca, makanya aku juga mencari tools yang bisa membantu aku mengajarkan Adele supaya bisa baca lancar. Dan menurut aku buku yang ini adalah buku yang paling
paling berhasil membantu Adel membaca sampai lancar. Aku benar-benar rekomen buku ini. Kenapa? Karena buku ini tuh sistematis banget, simple, sederhana, mudah dimengerti, banyak gambarnya, dan Adel suka banget. Sehingga dia cepet banget belajar bacanya dengan bantuan buku ini. Dan aku beli buku ini di toko buku Gramedia ya. So kalau misalnya kalian mau beli, kalian bisa cari di Gramedia juga. Dan kalau misalnya kalian mau beli di online juga bisa, nanti aku tulisin linknya di deskripsi. Dan ini tuh satu buku ini ada 160 halaman. Dan isinya itu adalah bagaimana mengajarkan anak membaca secara sistematis dari yang paling mudah hingga yang paling susah. Dan menurut aku ini tuh bagusnya karena ini tuh ada ringnya ya, jadi lebih nggak tercecer. Dan usahakan kalau misalnya udah ngajarin anak, misalnya hari ini udah ngajarin, ini tuh langsung kita simpan lagi. Jangan biarin anak yang pegang terus dimain-mainin, nanti soalnya bisa hilang atau robek. Jadi setiap kali selesai belajar, aku simpen lagi ini supaya nggak dimain-mainin sama anak, nggak tercecer kemana-mana, nggak ada yang hilang. Jadinya kita tetap komplit gitu ngajarinnya. Ini gambar apa? Mata. Baca. Mata. Ma. 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 Mi. Mu. Me. Ma. Oke. Ini gambar apa? Nanas. Baca. Nas. Na. Baik, katakan. No. Ni. Na. No. Ne. Na. No. Nu. Ni. Na. Ne. No. Na. Nu. Ne. Ni. Sekarang Ni. Ne. Me. Mu. No. Mo. Ne. Ni. Mu. Ni. A. Ma. O. Ma. Na. Na. No. Na. Nu. Nu. Ni. Na. Ma. Ma. Na. Ne. Mo. Nah, untuk memastikan Adel tuh bener-bener paham apa bacaannya tuh, urutannya tuh sering aku acak. Jadi misalnya depannya ini kan mama, terus aku loncat ke nama, kemudian loncat ke mau, loncat lagi ke Nemo, loncat lagi ke Nona. Dan ini aku bisa mastiin bahwa Adel tuh memang ngerti konsep bacanya itu seperti apa. So, untuk memastikan kita bisa loncat-loncatin tuh supaya kita yakin bahwa anak tuh memang paham bagaimana cara membaca. Jadi untuk ngajarin baca ke anak itu nggak usah terburu-buru. Makanya karena ada sekarang TKB, jadi tuh aku merasa masih punya waktu yang banyak untuk ngajarin dia, nggak nge-push dia banget. Makanya nanti harapannya waktu kelas 1 SD dia sudah enak gitu waktu sekolah kan, karena udah bisa baca lancar. Jadi aku tuh nggak pernah maksain Adel harus belajar misalnya sehari harus 20 halaman. Tapi aku menyesuaikan kondisinya saat itu. Jadi misalnya aku ngajarin dia jam 8 malam nih sebelum tidur gitu kan. Yaudah kita belajar dulu mungkin 10 halaman, 20 halaman. Jadi sampai adanya capek ya udah stop gitu loh. Tapi kalau dia masih pengen belajar terus ya udah lanjutin sampai dia bener-bener udah capek, aku stop, nggak akan aku paksa. Jadi setelah 5 hari ngajarin atau bisa dibilang 5 kali pertemuan lah ya, Adel tuh udah bisa hafal suku kata babi bu bebo sampai sasi suseso. Bener-bener ini satu bundelannya yang dua huruf itu tuh selesai. Dan dia bisa semua, terus dia bisa baca kata-katanya itu, dan aku tuh seneng banget dengan perkembangannya. Dan berikutnya kalau misalnya udah bisa baca sasi suseso, mulai nih baca yang 3 huruf, misalnya bak, bik, buk, bek, bok, terus imbuhannya,
ing gitu. Jadi dia makin ke belakang itu memang makin sulit. Nah, ini kenapa menurut aku ini bagus banget dan aku senang banget bisa ketemu buku ini. Dan bener-bener menurut aku kalian boleh beli buku ini untuk ngajarin anak kalian juga baca sampai lancar. Ini warna apa, Del? Merah. Oke, ini bacanya? Merah. Ini? Rah. Oke. Sekarang ada baca yang merahnya dulu ya. Ya. Oke. Ra. Ri. Ru. Re. Ro. Ri. Oke. Ra. Oke. Ri. Ru. Re. Ra. Ri. Re. Ra. Ro. Ru. Ra. Oke, sekarang ada baca yang birunya juga. Oke? Oke. Merah. Murah. Marah. Perah. Perah, perah. Perah. Oke. Sarah. Lurah. Siri. Li. Ri. Suri. Su. Su. Ruh. Ru. Oke, ulang. Su. Ru. Pa. Ru. Lu. Ru. Pe. Ri. Oke, perih. Pergi. Oke. Nah, selain buku baca ini, aku juga beli satu buku lagi, yaitu buku dongeng. Jadi kenapa aku beli buku dongeng ini? Karena aku pengen Adel itu merasa excited dalam membaca. Kalau misalnya bisa baca buku dongeng kan seneng ya. Jadi sebenarnya ini tuh ada berbagai macam loh buku dongengnya. Jadi ini ada yang kucing suka membantu ibu. Terus ada juga yang macan tutul, ada juga yang gajah, ada juga yang tentang anjing. Dan aku sengaja membeli yang kucing ini kenapa? Karena menurut aku kucing adalah binatang yang sudah dia kenal sehari-hari gitu. Sering dilihat. Tapi kalau misalnya macan tutul kan dia nggak tahu. Jadi menurut aku kalau misalnya kita baru mau ngajarin anak baca, belilah bahan-bahan bacaan yang familiar buat anak. Jadinya mereka excited untuk mengetahui apa sih isi bukunya gitu. Kalau misalnya macan tutul kan nanti pertanyaan berikutnya macan tutul itu apa, seperti apa, karena belum dilihat kan. Makanya kalau awal selalu cari yang paling gampang dulu buat anak ya, karena kita kan mau ngajarin membaca. Nah, aku tuh beli buku ini juga di Gramedia dan ini tuh harganya 59.000. So, kalau misalnya kalian mau beli juga bisa langsung mampir ke Gramedia terdekat, atau kalau mau beli online nanti aku tulisin juga linknya di deskripsi ya. Dan aku tuh suka banget dengan buku ini karena ini tuh simple banget dalemannya. Jadi tuh ada gambar, terus tulisannya dikit. Jadi ini sangat-sangat cocok buat anak yang baru belajar. Jadi dia banyak lihat gambarnya, terus dia berusaha membaca sedikit kalimat yang ada. So menurut aku ini sesuai banget buat Adel yang baru aja bisa membaca lancar, sehingga dia sangat excited bisa baca banyak buku. Kucing suka membantu ibu. Oke. Kucing suka membantu ibu. Oke. Ibu kucing sedang sakit. Oke. Kucing ingin membantu ibu
mengerjakan P pekerjaan rumah. Aha. Gini. Oke. Kucing. Tuh. Tahu. Cara. Membantu ibu. Nah, kalau misalnya nanti dia udah bisa baca buku ini, kita bisa tingkatkan nih kesulitannya. Bisa baca buku dongeng yang lebih banyak tulisannya, atau mungkin baca buku pelajaran sekolah gitu. Jadi dengan 2 buku ini aja, aku udah bisa ngajarin Adele untuk baca sampai lancar. Dan menurut aku, kalau belajar itu ya, kita harus buat itu se-fun mungkin, semenarik mungkin. Jadi anak tuh nggak merasa terbebani, tapi dia justru seneng kalau diajak belajar gitu. Jadi buat para orang tua, jangan juga maksain untuk anak harus bisa kayak gini. Dengan memaksakan apa yang dia tidak suka. Tapi kita harus cari akal gimana caranya supaya anak kita tuh yang tertarik untuk belajar ini. Makanya kita harus buat itu semenarik mungkin, sekreatif mungkin, supaya apa yang kita inginkan juga tercapai tujuannya. Oke? Segitu aja sharing aku kali ini, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan seputar tips ini, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Nanti akan aku balas satu persatu. Oke? Jangan lupa juga subscribe dan turn on notification YouTube channel Awita Life supaya aku bisa terus memberikan video parenting yang bermanfaat lainnya. Oke, thank you banget udah nonton video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!